Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, saya atas nama Muhammad Rizky Abdullah dari kelas semester 5 ekstensi. Saya di sini akan meneliti aspek-aspek pengetahuan yang ada dalam buku KS kelas 10 dalam bab 4. Langsung saja di sini langsung cek ke mukjizatan Al-Quran. Satu, pengertian mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizun atau mukjizatun. Secara etimologi, dalam aspek-aspek pengetahuan itu termasuk faktual, karena di sini menerangkan tentang apakah istilah dari pengertian mukjizat itu. Lalu di sini ada konseptual dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizun atau mu'jizatun, karena di sini berupa dalil ataupun tentang ilmu nahwu atau shorofnya. Lalu awalnya kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan melawan, namun dalam perkembangannya kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Nah, di sini ada aspek pengetahuan yaitu berupa faktual, karena di sini tentang masih menerangkan tentang pengertian dari kata mukjizat. Kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Itu aspek pengetahuan tentang faktual. Lanjut, di sini ada suatu hadis atau mana Al-Qattan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mu'jizatun hiya amrun kharibun lil 'adati maqrun bit tahadis salimu 'anil mu'aradati. Nah, di sini ada aspek pengetahuan konseptual karena berupa dalil. Di sini ada artinya, mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya dan melawan tantangan dengan selamat. Nah, di sini ada konsep pengetahuan atau aspek-aspek pengetahuan tentang faktual, karena di sini menerangkan tentang pengertian mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan. Lanjut, dalam penggunaan kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Tujuan dari diturunkannya mukjizat adalah membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Nah, di sini ada aspek pengetahuan faktual, karena di sini menerangkan mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan. Jadi masih dalam pengertian apa itu mukjizat. Nah, di sini juga ada prosedur ataupun kenapa sih disebut prosedural? Di sini karena ada tahapan-tahapan tujuan dari diturunkannya. Di situ tahapan atau langkah-langkah dari pengertian mukjizat. Lanjut, di sini nomor 2 ada syarat-syarat mukjizat. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, di sini ada prosedural, aspek-aspek pengetahuan prosedural. Karena kenapa? Di sini meliputi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari mukjizat. Ada syarat-syaratnya. Mukjizat itu seperti apa? Jadi A, sesuatu yang tidak disangka dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. B, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum Allah atau Rasulullah. Nah, di sini ada juga konsep faktual dalam tadi poin B, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Nah, di situ kenapa disebut faktual? Karena di situ menceritakan definisi apa itu mukjizat. Lalu C, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Nah, di situ juga masih tentang prosedural, karena berupa langkah-langkah atau tahapan yang ada dalam bab ini tentang mukjizat. D, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan sesuatu kaum atas pengakuan tersebut. Itu masih juga prosedural. Lanjut saja. 3, di sini ada macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu nah, di sini mukjizat dapat dibagi menjadi 2 macam. Itu salah satunya aspek-aspek pengetahuan tentang prosedural, karena meliputi langkah-langkah atau macam-macam. Di sini jadi tahapan apa itu mukjizat, dan di sini juga macam-macam. Lanjut, mukjizat hissi atau dalam kurung kasat mata, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata.
pengetahuan tentang faktual, karena menerangkan pengertian dari mukjizat hisi, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata dan sampai akhir. Itu aspek-aspek pengetahuan faktual. Lanjut, di sini ada B. Mukjizat ini sengaja ditujukan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap padangan mata hatinya, dan yang rendah budi dan rasanya. Nah, di sini ada aspek-aspek pengetahuan tentang faktual karena menjelaskan pengertian dari mukjizat itu tersebut, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirannya. Nah, itu kenapa disebut faktual. Lanjut, 4. Pengertian ijaz Al-Quran. Di sini ada kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Nah, di sini ada aspek-aspek pengetahuan tentang prosedural, di mana dalam kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Itu salah satunya tahapan-tahapan dari pengertian mukjizat juga. Nah, di sini makanya disebut aspek-aspek pengetahuan prosedural. Pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Itu tadi salah satu dari prosedural. Lalu kedua, kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak akan pernah berhasil, maka mereka menginsafi kelemahannya dalam mengikuti ayat Al-Quran. Dan disitu masih prosedural karena tadi tahapan-tahapan dari mukjizat. Lanjut, ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Nah, di sini ada aspek-aspek pengetahuan faktual karena dalam ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran. Di sini mendefinisikan kata-kata ijaz Al-Quran atau pengertian dari ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Lanjut, kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah SWT, dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad SAW bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada juga konsep faktual. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah SWT. Nah, kenapa disebut faktual? Karena masih mendefinisikan apa itu kemukjizatan Al-Quran. Nomor 5, ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Ijaz Al-Quran terdapat dalam kandungan Al-Quran, bukan pada tampak fisik keluarnya. Nah, di sini ada aspek pengetahuan tentang prosedural. Nah, meliputi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari kemukjizatan Al-Quran. Lanjut, secara garis besar ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu A. Gaya bahasa uslub. Nah, di sini secara garis besar ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran, itu salah satunya aspek pengetahuan tentang prosedural karena tahapan-tahapan dari kemukjizatan Al-Quran. Lanjut, gaya bahasa uslub. Gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, di sini ada aspek pengetahuan tentang faktual karena mendefinisikan gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Lanjut, contoh dalam sejarah diterangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan diri masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat pertama surat At-Toha, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, di sini ada aspek pengetahuan tentang metakognitif karena di sini menceritakan sejarah kehidupan Umar bin Khattab yang masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Nomor 6, ada mukjizat Rasulullah SAW selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Dan mukjizatan Al-Quran merupakan mukjizat maknawi, karenanya untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Orang yang tidak menggunakan akal pikiran dan kejernihan hati tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran. Nah, di sini ada aspek pengetahuan tentang prosedural karena di sini menceritakan bahwa untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Nah, itu salah satu
Selain Al-Quran yang bersifat maknawi, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai mukjizat hissi. Misalnya jari-jari beliau bisa mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabat sedang kehausan. Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua hanya dengan menggunakan jari yang ditujukan ke bulan untuk memenuhi tantangan orang kafir, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini ada aspek pengetahuan tentang kognitif karena di sini menceritakan di mana mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa tentang kehidupan seseorang. Lanjut, dalam Al-Quran banyak digambarkan mengenai mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pertama, mukjizat Nabi Nuh berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar. Pada saat itu sama sekali belum dikenal cara pembuatan kapal. Nah, di sini A ini menunjukkan aspek pengetahuan tentang mata kognitif karena di sini menceritakan bahwa mukjizat Nabi Nuh yang berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar. Lanjut, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 11 ayat 37 atau sampai 38, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina dzalamu ila akhirih. Nah, di sini ada aspek pengetahuan tentang konseptual karena di sini menceritakan atau ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar disebut di situ karena dalil atau ayat-ayat Al-Quran, makanya disebut tentang aspek-aspek pengetahuan konseptual. Nah, terjemahnya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan petunjukan wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim ila akhirih. Nah, di sini menceritakan aspek-aspek pengetahuan tentang metakognitif karena tadi menceritakan Nabi Nuh disuruh membuat kapal yang sangat besar. Lanjut, di sini ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam berupa keistimewaan tidak harus dibakar dalam api oleh Raja Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya sebagai berikut. Nah, di sini poin B ini menceritakan aspek pengetahuan tentang metakognitif karena menceritakan mukjizat Nabi Muhammad yang dibakar oleh api tapi tidak mempan. Di sini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, di sini aspek pengetahuan tentang konseptual karena di sini merupakan ayat-ayat Al-Quran. Terjemahnya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat kami. Dalam Quran Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Nah, di situ tentang metakognitif juga karena menceritakan bahwa Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud itu tersebut. Oke, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan tentang penelitian aspek-aspek pengetahuan dalam buku Quran Hadis kelas 10 dalam bab 4 ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan, itu pasti adanya. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.